pakainya yang maksimum strength. Kan tadi kan ini nggak ada nih ya kak, ini kan ada tulisan maksimum strength, ini nggak ada kan. Jadi ini kalau kakak ada keluhan maksimum strength 3 kapsul per hari, itu ya kak. Dok, kalau mengurangi asam lambung naik gimana caranya? Pakai cuka apel. Kita kembalikan. Kakak Meta, cuka apel itu aku sangat anjurkan untuk teman-teman yang mengalami keluhan GERD. Nah, kakak mengurangi asam lambung berarti pakai cuka apel. Yang penting kakak yakin kakak nggak ada perut perih sama sekali. 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Alhamdulillah saya turun berat badan padahal badan saya udah kecil. Lah, gimana ini? Nenek Ros maksudnya gimana ini? Berarti ini kabar kurang baik ya? Gitu bukan? Dok, hipertensi boleh minum kolagen? Boleh. Kalau untuk jerawat apa kak? Zinc. Zinc kakak pakai yang B-glycinate 1 kapsul sesudah makan siang, kemudian probiotik dan omega 3 fish oil vitamin D3. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Vitamin D3 kakak di 10.000 IU, kemudian zinc B-glycinate bisa pakai probiotik. Boleh. Omega 3 atau astaxanthin boleh kakak dipertimbangkan. Suplemen magnesium glycinate yang merek deal kan ada 2 tuh dom. Nah itu kakak Horti yang aku jelasin tadi. Yang ini nggak ada tulisan maksimum strength untuk teman-teman yang sehat walafiat nggak ada keluhan. Yang ini ada maksimum strength berarti untuk teman-teman yang ada keluhan gitu. Sehat walafiat nggak ada keluhan 1 kapsul sebelum tidur, ada keluhan pakai magnesium yang maksimum strength di 3 kapsul per hari. 2 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur, begitu. Sebentar, suplemen untuk alopecia areata kakak yang blok DHT seperti saw palmetto itu aku rekomendasikan kakak. Jangan lupa alopecia merupakan bagian dari autoimun, tetap sama vitamin D3K2 20.000 IU, kemudian 30.000 IU, magnesium kakak pakainya zinc B-glycinate, kemudian probiotik, silahkan dipertimbangkan kakak ya. Kemudian untuk si blok hormon DHT-nya kakak pakai saw palmetto kakak di 2 kapsul per hari, dipertimbangkan. Kalau kakak sekalian kakak ada alopecia dengan kakak ada obesitas, resistensi insulin, tambahannya berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. CoQ10 boleh nggak diminum bagi yang minum obat pengencer darah? Boleh, nggak ada masalah. CoQ10 mah antioksidan aja kakak, dikonsumsi bareng sama vitamin D3 mantuliti. Perut perih dok habis minum cuka apel. Ya kakak Devi berarti kalau perut kakak perih habis minum cuka apel berarti kakak ada gastritis. Kakak syarat mutlak boleh minum cuka apel tuh kalau kakak nggak ada perut perih kakak hentikan kakak Devi, jangan diminum. Dokter tumit saya sakit. Kakak Desi ini enggak? Kakak Desi obesitas enggak? Kalau kakak Desi obesitas turunin berat badannya kakak. Kalau dari aku adalah vitamin D3K2 di 20.000 IU, pakai magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore, dan benfotiamin ala 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kalau benar kakak obesitas, turunin berat badannya, jangan makan gula, junk food, ultra processed, semua tepung di-cut semua. Kemudian jangan makan yang tinggi oksalat. Silahkan dipertimbangkan kakak. Kalau D3K2, omega 3 sama hyaluronic acid apa boleh diminum bareng siang? Jangan, hyaluronic acid larut dalam lemak, jadi nggak boleh. Hyaluronic acid jangan dikonsumsi barengan, tapi boleh saat IF. D3K2, omega 3 kalau konsumsi bareng setengah jam sampai 1 jam kemudian kalau konsumsi hyaluronic acid, tidak apa-apa. Kalau perut suka kembung, begah apa minum Gastro Comfort? Lebih ke cuka apel kakak Khalifah. Kakak kakak lebih ke cuka apel kakak ya. Kalau perut kembung begah itu ke cuka apel sama enzim. Tapi kalau kakak perutnya perih itu pakainya Gastro Comfort gitu kakak. Nggak mau nyolok dia kak. Nah. Rekomendasi glutamin untuk masalah usus dan ada gastritis perlu nggak menurut dokter? Kakak fokus dulu pada masalah gastritisnya. Kalau semua suplemen gastritis sudah terpenuhi dan kakak nyaman, baru kakak tambahin glutamin. Jadi kakak pakai paket gastritis dulu. Kakak satu-satu pakai paket gastritis dulu. Setelah semua paket gastritis plus vitamin D3 plus magnesiumnya udah oke, kakak yakin gak ada efek samping, kakak tambahin glutamin. Untuk orang dewasa setengah sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Begitu ya kakak. Iya kakak, kalau enzim CoQ10 boleh dikonsumsi, nggak ada masalah kakak. Suplemen untuk mudah panik dan cemas yang mana dong?
Rhodiola rosea ashwagandha, vitamin D3K2, magnesium. Rhodiola rosea ashwagandha, kemudian vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak Fahri, aku 1 bulan lagi aku akan launching produk aku sendiri, udah Bepom. Itu aku buat suplemen yang isinya untuk teman-teman yang anxiety. Banyak banget kasus anxiety ya. Jadi aku aku buat formula teman-teman yang anxiety itu pakainya Rhodiola rosea ashwagandha, vitamin D3K2 dan magnesium. Nanti 1 bulan lagi aku launching produk aku ya kak. Dom, saya gemuk, oke. Makan dikit aja cepet naik BB. Baiknya minum apa? Udah minum vitamin D3K2 magnesium belum kakak? Kalau belum minum itu makan dikit tapi makannya isinya gula ya, naik juga berat badannya tuh kakak. Kakak makan dikit tapi harus berkualitas. Jangan ada gulanya, jangan ada tepungnya, jangan karbonya gitu. Dok, L-glutamin paling lama digunakan berapa lama? Bisa jangka waktu panjang kakak, sampai 2-3 tahun bisa, karena dia sifatnya hanya untuk menyangga usus. Nah, L-glutamin itu jangan dikonsumsi sama teman-teman yang ada kansernya ya kak ya. Dom, udah tadi dijawab. Natosera jadi kembung perih dong. Oh, kalau gitu jangan dikonsumsi dulu natoseranya. Atau kakak konsumsi natoseranya 1 kapsul dulu sesudah makan. Kan natosera sebelum makan. Kalau kakak ada efek samping, jadi 1 kapsul sesudah makan. Dok, L-glutamin dosis miligram untuk anak 11 tahun. Anak 11 tahun dengan radang usus, L-glutamin kapsul 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. 1 kapsulnya isinya 750 mg kakak user. Dok, beberapa bulan ini rambut aku rontok parah banget hampir tiap hari. Kenapa ya? Kekurangan vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama protein. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama protein. Untuk teman-teman yang rambutnya rontok, berarti kalian harus konsumsi vitamin D3 minimal 10-20 ribu IU. Magnesium sesuai dengan berat badan kakak. Zinc kakak ya, itu penting dalam rambut kita. Makanya ada sampo zinc kan kakak. Itu karena zinc itu mempengaruhi bagaimana rambut kita. Kemudian kakak tambahannya itu adalah kolagen sama grass beef organ. Grass beef organ sama kolagen itu bagus kakak ya untuk rambut rontok. Dok, kacang mede oke nggak? Kalau untuk kakak yang sehat mah boleh. Kacang mede itu jenis kacang yang paling banyak tingkatan karbohidratnya. Dia lebih daripada pistachio, macadamia, dia lebih dari Brazilian nuts, dia lebih daripada almond. Itu kacang mede itu paling tinggi karbohidratnya. Kalau kakak saat ini cukup sehat tidak apa-apa. Tapi kalau kakak autoimun, kakak lagi penurunan berat badan, diabetes, aku sih enggak gitu ya kak. Seberapa penting kan natokinase untuk RA dong, baru konsumsi NAG? Kak, kalau kakak RA tidak ada masalah dengan agregasi trombosit. Natokinase bukan sesuatu hal yang penting. Kalau kakak RA tanpa ada hipertensi, tanpa ada kalsifikasi di pembuluh darah jantung, tanpa ada agregasi trombosit, natokinase nggak usah dikonsumsi, tidak apa-apa. Gitu kakak Vinda. Kecuali kakak ada yang 3 tadi, cocok, aku setuju. Atau kakak ada kayak gangguan di pembuluh darahnya. Secara diet nih kayaknya kakak beresiko nih, baru pakai natokinase gitu. Sebenarnya itu orang sehat pun bisa ya kakak konsumsi natokinase tuh, nggak harus orang sakit. Cuman kalau konteksnya kakak saat ini lagi hemat budget gitu ya. Jadi natokinase selama kakak tidak ada kondisi tadi, menurut aku nggak apa-apa kalau mau ditunda dulu gitu. Dok, mau tanya, kalau misalkan tiba-tiba perasaan nggak enak terus sampai sesak, itu apa? Anxiety kakak looking. Kakak ini mah anxiety kakaknya fix vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, sama Rhodiola rosea ashwagandha. Don, kalau pagi sering sendawa, kak panas di bagian dada dan begah, GERD ini kakak Aida. Kalau kakak yakin gak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, ini mah GERD. Kalau kakak yakin gak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, konsumsinya cuka apel, neng. Cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Vitamin D3K2, magnesium itu membantu, dan probiotik membantu dalam memperbaiki GERD. Makasih kakak Henry ya. Dok, sama enzim ya kak. Enzim itu juga bagus untuk keluhan yang begah. Enzim itu cara konsumsinya, aku pakai yang enzim dari Naturbel ya kak. Cara konsumsinya 1 kapsul saat makan pagi dan sore enzim. Dok, aturan minum vitamin omega 3, D3, magnesium, probiotik, B kompleks, pil aloe vera dan zinc. Oke. Kakak yang pertama adalah kakak habis sarapan, kakak konsumsi probiotik. Habis sarapan, kakak segera setelah sarapan konsumsi probiotik 1 kapsul.
Kemudian setengah jam atau 1 jam kemudian kakak konsumsi D3K2, 1 softgel 10.000 IU minimal dan omega 3. Sesudah makan siang kakak konsumsi B kompleks dan zinc, boleh dibarengin. Nanti sore kakak makan magnesium, sesudah makan sore makan magnesium. Nanti sebelum tidur kakak konsumsi lagi probiotik, 1 jam sebelum tidur konsumsi lagi probiotiknya sama magnesiumnya kakak gitu. Boleh nggak zinc quercetin konsumsi 2 kapsul sekaligus? Boleh, nggak ada masalah kak, semua itu nggak ada masalah. Kalau kakak nggak ada masalah sama lambung kakak ya, aku kalau minum tuh langsung blok-blok langsung 8 biji gitu. Yang penting kakak yakin kakak nggak ada masalah dengan lambung gitu. Probiotik yang mana dong untuk GERD? Bisa 2, probiotik untuk GERD itu bisa 2 ya kakak, dari Future Biotic atau dari Naturbell. Perbedaannya apa? Future Biotic itu 50 billion, kalau Naturbell itu 200 billion. Kalau kakak zaman dulunya sering banget konsumsi obat-obatan medis, aku rekomendasinya kakak yang 200 billion. Tapi kalau kakak zaman dulunya clear, nggak banyak konsumsi obat-obatan medis, cukup yang 50 billion. Cara konsumsinya sama, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur ya kakak gitu. Oke, enzim dosis, kakak Mila, enzim dosisnya 2 kali ya dong, serving size yang saya punya 1 kapsul. Iya kakak Mila, ini tuh enzim serving size Naturbell tuh 1 kapsul saat makan. Untuk teman-teman yang memang saat ini ada kembung, begah, itu boleh ditingkatkan kakak Mila, jadi 2-3 kapsul per hari gitu. Kalau konsumsi 1 kapsul aja sudah terasa efektif, ya udah cukup, nggak usah sampai 2 kapsul, begitu kakak Mila. Dok, pergelangan kaki dan belakang lutut ini poplitea, saya terasa nyeri dan kaku, itu kenapa ya? Banyak hal ya kakak nih ya, kalau kakak di sini ngerasa badannya tuh sakit-sakit terus kakak ya, kakak yang kakak cek itu berat badan kakak berapa sama gula darah kakak berapa. Kalau misalnya kalian dalam kondisi obesitas, nyeri badan, sakit-sakit semua, ya itu alasannya kakak. Karena pada kondisi yang obesitas, itu pasien kekurangan vitamin D3K2 magnesium. Silakan kakak untuk dipertimbangkan dulu tuh vitamin dasarnya, kalau misalnya kakak belum konsumsi. Dari aku vitamin D3-nya minimal di 20.000 IU, kemudian kakak konsumsi si magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Tumit yang sakit tambahannya benfotiamin ala. Kemudian untuk lututnya kakak pakai glukosamin 4 kapsul per hari. Glukosamin 4 kapsul per hari. Glukosamin 4 kapsul per hari. Ingat, glukosamin tidak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang penurunan fungsi ginjal, GFR-nya mentok di 80 ya, dan tidak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang alergi seafood. Aksasantin juga sama ya, teman-teman yang alergi seafood jangan konsumsi aksasantin ya kak ya. Kalau nggak ada alergi silahkan. Dom, suplemen buat menopause terasa panas aja badan ini. Flushing apakah kakak Mila? Kakak Mila, apakah kakak mengalami flushing? Kalau misalnya iya, berarti kakak pakai menopause support. Kakak silakan pakai menopause support ya, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Dok, vitamin D3K2 yang 5.000 IU sama 10.000 IU bedanya apa? Dosisnya kan kak bedanya. Kalau untuk di atas 18 tahun aku rekomendasi 10.000 IU. 5.000 itu untuk teman-teman yang usianya di atas 15 sampai di bawah 18 gitu. BB saya 51 TB, oke. Kakak Yun berarti normal ya. Kalau misalnya kakak tumitnya sakit tapi berat badannya normal, kemungkinan ada peradangan. Tetap sama, vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium malate 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Kemudian kakak pakai benfotiamin ala dan glukosamin, dipertimbangkan ya kak. Dok, zinc quercetin kalau lihat dosisnya 2 kapsul per serving size. Masa sih? Kenapa sarandomi 3 kapsul? Oke. Kakak, kadang-kadang itu aku melihat dari kakak enggak kok kakak pakai brand yang ini atau ada yang lain ya, soalnya aku quercetin tuh ada NAC. Kakak ini 3 kapsul loh kakak, serving size-nya 3 kapsul lah kak, coba dilihat dulu. Dok, kalau konsumsi magnesium aja boleh nggak buat lancarin BAB? Sayang atuh kak, kakak sayang karena tuh D3 dulu yang gong, baru magnesium. Nah, kalau kakak magnesiumnya pengen cari untuk melancarkan BAB, magnesiumnya yang citrate kakak ya 3 kapsul per hari. Citrat 3 kapsul per hari untuk teman-teman yang konstipasi.
Tapi sitrat sifatnya asam, jangan dikonsumsi kalau kakak ada gastritis. Kalau nggak ada gastritis mah boleh gitu ya kakak. Anemia aplastik berapa kakak? Kakak HB-nya berapa anemia aplastiknya? Kakak tentu saja anemia aplastik membutuhkan transfusi ya kakak. Kalau kakak mau butuh suplementasi, aku sangat menganjurkan satu vitamin D3K2 di 20.000 IU. Kemudian kakak magnesium glycinate. Kalau anemia kakak yang membuat kakak sampai HB-nya 4, 3 gitu ya, itu bisa vitamin D3-nya dinaikin 30 sampai 40.000 IU, nggak ada masalah. Kemudian magnesium glycinate sesuai dengan berat badan kakak. Vitamin B12, metilfolat vitamin B12 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, itu ada di etalase aku ya kak, dari Naturbell. Kemudian grass fat liver 3 kapsul per hari. Aplastik ada hubungan sama sumsum tulang, kakak pakainya kolagen bone marrow 4 kapsul per hari. Silahkan dipertimbangkan kakak. Vitamin D3K2, magnesium, metilfolat, B12, grass fat liver 3 kapsul per hari, dan kolagen bone marrow 4 kapsul per hari. Dipertimbangkan kakak Lili ya, semoga kakak dipermudah sama Allah untuk sehat ya kak. Dosis zinc quercetin untuk alergi, gatal, batuk, dan bersin usia 14 tahun 2. Kalau 14 tahun tuh 2, 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kalau di atas 18 tahun 3 gitu ya kak. Dok, untuk lambung perih fokus suplemen apa? Paket gastritis kakak. Atopik masih flare up, metil 8 mg, vitamin D, insufisiensi 23. Oh jelas. Kakak, sebangsa dan setanah air, kakak kalau dalam teori functional medicine nih ya kakak ya, ini kita ngomong teori ya kakak. Semua teman-teman yang terganggu imunitasnya, dermatitis atopik, itu tuh pasti, dermatitis atopik itu merupakan bagian dari leaky gut ya kakak ya. Jadi itu pasti mengalami insufisiensi, apalagi kakak bolak-balik flare terus gitu ya kakak. Kakak udah minum metil masih flare, ini kan berarti kan kondisi infeksi kakak cukup berat kan kak. Metil itu kan gunanya untuk menekan, kemudian dia untuk menghambat dan untuk mensupresi dari si peradangan. Kakak udah minum metil tapi peradangannya belum berkurang, berarti kan kakak dalam kondisi peradangan yang cukup lumayan nih gitu. Kakak dari aku minum vitamin D3K2 30.000 IU. Untuk teman-teman yang lagi minum metil, silahkan pertimbangkan vitamin D3 30.000 IU. Vitamin D3 itu bukan cuma vitamin ya kak, tapi dia memiliki aktivitas hormon. Nah, metil prednisolon itu bentuk sintetik dari hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang bertanggung jawab terhadap peradangan di dalam tubuh kita. Vitamin D3K2 itu memiliki cara kerja yang hampir sama dengan metil. Dia dapat menurunkan hormon kortisol. Dikonsumsi tapi minimal 30.000 IU dan minimal konsumsi 3 bulan. Dia perlu waktu ya kakak ya untuk menyamai metil. Silahkan dipertimbangkan di 30.000 IU. Kenapa teman-teman yang minum metil aku malah harus konsumsi suplemen? Karena dengan hadirnya suplemen, nanti lama-lama imunitas kakak alaminya terbentuk, kakak bisa ngurangin dosis metil. Kakak mamah aku ITP, mamah aku bahkan pernah diinjeksi 125 mg metil lewat injeksi. Itu luar biasa tinggi banget ya kakak. Itu satu hari 2 kali sama dokternya dibuat seperti itu dulu. Setelah konsumsi metil, mama aku banyak sekali mengalami efek samping kakak ya, dari infeksi paru, peningkatan gula darah, peningkatan hipertensi, moon face gitu ya kakak, tulangnya kropos, itu karena metil. Jadi teman-teman yang konsumsi metil, coba bener-bener pertimbangkan banget ya teman-teman. Minimal konsumsi vitamin D3 30.000 IU, magnesium glycinate. Kalau badan kakak lagi swakit-swakitnya sampai nggak bisa gerak, kakak kombinasi antara glycinate sama malate. Kakak kombinasi antara magnesium glycinate sama malate. 2 kapsul per hari, 2 kapsul maaf ya kak, magnesium malatenya 2 kapsul, 1 kapsul sesudah makan pagi dan siang. Magnesium glycinate yang ini 1 kapsul sesudah makan sore, sama 1 kapsul sebelum tidur. Cakep. Dermatitis atopik berarti pakainya zinc quercetin. Zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan kayaknya aku udah ngantuk nih ya. Zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Di dalam zinc itu anak-anak ada vitamin C-nya. Hati-hati kalau kakak perutnya perih, jangan pakai vitamin C. Kalau nggak ada perut perih, aman, damai, silakan 3 kapsul per hari.
Kakak kalau kakak yang punya dermatitis atopik, kakak coba lihat kakak intoleransi laktosa atau tidak. Artinya setiap kakak makan sesuatu hal yang ada susunya, itu kakak jadi flare-nya makin heboh. Kalau iya, kakak konsumsi probiotik namanya Bifidobacterium longum. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Probiotik itu ada banyak macam ya kalau dalam functional medicine. Probiotik untuk teman-teman yang autoimun, alergi parah, masalah dengan jantung, kita pakainya magnesium Lactobacillus reuteri. Autoimun, cancer, jantung, pakainya Lactobacillus reuteri. Untuk teman-teman yang alergi sama susu, itu pakai dari yang usia muda sampai tua, itu namanya probiotiknya Bifidobacterium longum. Untuk kakak yang senggol dikit mencret, makan dikit mencret, radang usus makan dikit mencret, pakainya Saccharomyces. Jadi itu kita beda-beda. Setiap strain bakteri itu punya spesifikasinya masing-masing. Jadi aku juga senangnya itu sesuai dengan kondisi kakak. Kakak dermatitis atopik, kalau ngerasa ada intoleransi laktosa, pakai Bifidobacterium longum. Kalau nggak ada, pakai yang Lactobacillus reuteri. Omega 3 fish oil silahkan banget dipertimbangkan kakaknya 2 soft gel. Semangat kakak, semoga kakak bisa berkurang itu si metilnya kakak ya. Dok, vitamin D3 K2 magnesium aman untuk busui? Aman, kakak aman, gas kak aman. Ibu menyusui, ibu tidak menyusui, ibu hamil, tidak hamil, aman. Kalau unsur sitrat gimana dong? Yang mana nih kakak? Ada potasium, ada magnesium. Kakak yang mana? Apakah maksudnya ini? Ini namanya magnesium sitrat. Untuk teman-teman yang konstipasi, sembelit, batu ginjal, pakainya magnesium sitrat. Ya kakak, 3 kapsul per hari. Kakak Amor, terima kasih. D3K2 magnesium atau kinase sama potasium bisa diminum bareng. Potasium yang bubuk. Oke, kakak Anton, kakak lagi ini nih ya, lagi program menurunin berat badan, tekanan darah kakak ya. Yang kakak konsumsi ini adalah suplemen untuk bisa untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kakak sesudah sarapan, kakak konsumsi D3K2 20.000 IU, hipertensi 20.000 IU mainnya kakak ya. Kemudian 1 jam kemudian kakak bisa konsumsi natokinase 1 kapsul. Nah, sesudah makan siang nanti kakak konsumsi potasium. Nah, potasium bubuk untuk hipertensi itu minimal 1000 mg. Kakak bisa dosis terbagi, misalnya bagi-bagi nih, kakak sepertiga sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore, siang dan sore. Tapi kalau kakak males, kakak langsung aja minumnya di 2 sendok teh, gitu ya kakak. Langsung sekali minum di 1 waktu. Nah kemudian nanti sesudah makan sore kakak minum tuh natokinase sama magnesiumnya. Magnesiumnya kalau kakak pakai magnesium taurat itu kan 3 kapsul kan kakak. Jadi dosisnya bisa terbagi. Kakak pakai magnesiumnya yang mana kakak? Kalau 3 kapsul berarti dosisnya bisa terbagi. 1 kapsul sesudah makan siang, 1 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Gitu ya kakak. Udah beli magnesium glycinate dari Deal suplemennya dong, belum aku minum. Itu buat GERD aman kan? Yang mana kakak Tata? Kakak Tata aku magnesium glycinate ada 2 loh kakak yang dari Deal. Kakak yang mana? Yang ada tulisan maximum strength atau yang nggak ada tulisan maximum strength kakak Tata? Yang mana? Dok, Belspasi konsumsi metil kok kakak nanya ini? Kakak kenapa kakak nanya ini sama aku? Kakak boleh konsumsi metil boleh nggak? Kakak tentu aja kalau kakak dalam kondisi gawat darurat mengancam nyawa yang membutuhkan metil silahkan. Karena metil itu dikonsumsi kurang dari 5 hari memang dapat mengendalikan peradangan. Yang nggak boleh itu konsumsi metil lebih dari 5 hari kakak. Itu akan menonaktifkan sistem alamiah tubuh kakak. Kalau aku sih enggak. Kalau kakak dalam kondisi santai, kooperatif, kakak bisa diet, aku sih enggak. Kecuali kakak gawat darurat emergensi ya kalau membutuhkan metil ya silakan gitu. Tapi setelah kakak konsumsi metil, kakak perbaiki banget tuh suplementasi dasar kakak. Ingat ya teman-teman kalian yang minum metil, pertimbangkan banget kakak ya. Kakak kalau nggak percaya udah banyak banget tuh jurnal-jurnal bahas tentang metil tuh bahaya ya. Kalau konsumsi metil jangan lupa konsumsi vitamin D3K2 30.000 IU, magnesium glycinate, probiotik, kemudian omega 3 fish oil dan zinc untuk mengimbangi metilnya. Dok, kalau sih udah dijawab. Kakak Bangyan salah baca nggak sih? Serving saja 3 kapsul kakak. Iya aku sudah aku lihat lagi nih 3 kapsul atau kakak bukan 2 kapsul. Saya 16 tahun konsumsi di Valprox sodium. Haid tidak lancar. Suplemen apa untuk lancar haid? DIM. Bisa pertimbangkan DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Suplementasi dasar vitamin D3K2 dan magnesium dikonsumsi. Tambahan suplemennya DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore.
Sudah dijawab. Dosis K2 ukurannya berapa? K2 itu dosisnya mengikuti si vitamin D3 kakak. Kalau misalnya vitamin D3, minimal vitamin D3 10.000 IU harus diikuti dengan 100 mikrogram K2. D3 K2 10.000 IU minimal ditemenin sama 100 mikrogram K2. Dok, pasien CA dengan kurang gizi, apa nggak apa-apa ya minum susu Nutrikan? Aduh, kakak ini cancer. Coba, kakak aku nggak hafal ya, mohon maaf kakak ya. Tapi karena kakak cancer, aku cari tahu dulu ya kak. Aku akan berusaha untuk akan nih Nutrikan. Apa ingredientnya Nutrikan susu? Nutrikan susu ini apa isinya? Tara. Sebentar, dia loading. Oh kakak, ada fatin leusinnya, omega sumber Fox. Kakak, ini aku tidak bisa melihat ada. Oh, nggak usah. Aku sih nggak ya kakak. Di dalam Nutrikan itu karbohidratnya per serving size-nya 51 gram. Kakak, ini kalau dari aku punten kakak ya, aku mewakili functional medicine kakak ya. Kalau pasien cancer itu kita sangat membatasi tuh gula. Karbohidrat 51 gram hanya dari susu itu tentu aja berpotensi meningkatkan gula ya kakak. Kalau kami tidak. Kalau kakak mau meningkatkan gizi kakak, kenapa kakak nggak langsung konsumsi protein hewani aja? Wah, kenapa kakak nggak konsumsi protein hewani langsung loh kakak gitu? Karena itu tuh protein hewani itu sumber gizi paling oke. Kalaupun kakak kanker, dari aku ya kakak, 5 formula itu udah mutlak sih kak. Vitamin D3K2, kalau kanker itu mainnya di 50.000 IU. Tapi sebelum kakak konsumsi 50.000 IU, kakak konsumsi dulu, kakak cek dulu kalsium dalam darah kakak. Kalau kalsium kakak normal, kakak boleh konsumsi vitamin D3 50.000 IU. Kalau kalsiumnya normal. Kemudian secara berkala, setiap 2 bulan sekali kakak periksa kalsium kakak itu kalau kakak konsumsi vitamin D3 50.000 IU. Di etalase aku sebenarnya ada vitamin D3 50.000 IU, tapi tidak aku tampilkan karena aku khawatirnya kakak nggak kekontrol. Setiap kakak mau beli itu kakak harus ngasih dulu bukti kalsium kakak berapa. Kalau kalsium kakak normal, boleh aku beli kakak. Vitamin D3 baru kok boleh kakak beli gitu ya kak. Kanker dipertimbangkan banget, vitamin D3K2-nya 50.000 IU dengan catatan kalsium kakak normal, magnesium glycinate sesuai dengan berat badan kakak. Magnesium, berapa magnesium kakak? Di 3 kapsul per hari. Kalau kakak berat badannya 60 kilo. Kalau kakak berat badannya di 50-an kilo, kakak pakai yang Dr. Best. Kalau kakak berat badan di 40-an kilo, kakak pakainya yang Solaray 4 kapsul per hari. Omega 3 fish oil minimal 2 soft gel kakak konsumsi. Zinc B-glycinate 1 kapsul. Dan probiotik untuk teman-teman yang cancer adalah apa itu? Tara-tara, probiotik dari Lactobacillus reuteri. Kakak, kita akan berpikir secara logika sederhana ya kakak. Kakak, kenapa terjadinya kanker? Kenapa terjadinya autoimun? Kenapa kakak? Karena kakak kekurangan nutrisi. Di dalam tubuh kita, vitamin D3K2, magnesium, protein, lemak, fiber itu ada dalam tubuh kita. Tapi kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Contoh, kita kebanyakan terpanjang sama radikal bebas, asap rokok, alkohol, obat-obatan, kemudian obat-obatan medis dalam jangka waktu panjang, kemudian tuh kakak terpanjang stres berkepanjangan, kakak banyak makan junk food, ultra processed food, itu komponen-komponen itu merupakan kelompok anti nutrisi. Semakin kakak melakukan itu, maka nutrisi kakak akan semakin keblok. Ibaratnya, kenapa sih cancer itu kak? Kanker itu sama sel yang sehat kakak, itu dia balap-balapan, ngambilin nutrisi kakak. Ini mau mana nih yang mau menang? Kalau kanker kakak yang menang, kakak akan kesakitan terus. Tapi kalau kakak bisa mengimbanginya, kakak yang menggunakan nutrisi kakak, kankernya itu tuh kalah. Nah, dalam functional medicine, kanker itu makanannya tuh gula kakak. Kalau kami ya kak memandangnya, makannya itu tuh gula. Jadi gimana untuk teman-teman yang mau bertahan dari kankernya, jangan makan gula. Aku paham banget ya kak, ini pasti bakal berat banget rasanya ya kakak. Apalagi kalau kakak kemoterapi, itu kan pasti lemes banget, butuh karbo, butuh gula gitu. Tapi kakak bisa mempertimbangkan cari kisah
teman-teman mungkin dari luar kakak ya, dari luar negeri itu bagaimana mereka bertahan dengan kanker tanpa konsumsi gula. Kakak coba lihat podcastnya Dr. Thomas Sherif. Beliau tuh mohon maaf, beliau tuh seorang profesor yang memang mengabdikan dirinya terhadap cancer. Udah banyak banget podcastnya ya kakak ya. Di dalam podcast itu beliau tuh bilang bahwa kanker itu makanannya gula. Kalau kamu mau bertahan dari kanker, jangan makan gula. Gula asin itu seperti gorengan, bala-bala, semua snacking itu gula asin kakak. Dan gula manis. Bertahan kakak ya. Kakak makan protein hewani. Gak usah konsumsi susu itu kakak. Itu dari aku ya kakak. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Ibu saya sakit lutut, punya sakit lambung dok dan sembelit. Suplemen apa saja yang benar dok? Kakak sakit lambung tuh apa ya kakak ya? Kakak bagaimana kalau kita lebih spesifik lagi, sakit lambung tuh apa, nyeri ulu hati,